A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan dosa yang sangat besar dari perbuatan yang melanggar norma agama atau yang lebih dikenal dengan zina, terutama pada orang yang sudah berkomitmen memiliki pasangan hidup ataupun belum, merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya juga sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Oleh karena itu, hukumannya bisa sangat berat, bahkan sampai dengan hukuman rajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman atas perbuatan zina ini. Oleh karena itu, ditegaskan dalam ketentuan hukum agama bahwa hukuman atas perbuatan ini sangatlah keras, sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, kita harus menghindari terjerumus ke dalam perbuatan ini, karena hukuman dan konsekuensinya dapat terus berlanjut, bahkan sampai kepada generasi anak cucu kita selanjutnya. Oleh karena itu, siapapun yang telah terlanjur terjerumus ke dalam dosa zina tersebut harus berupaya untuk bertaubat dan menghindari perbuatan tersebut sesegera mungkin. Jangan menundanya agar dapat terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita contohkan dan wariskan perbuatan baik pada anak cucu kita agar mereka dapat menjadi orang yang soleh atau soleha dan tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang tersebut. Bagi kalian yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa tersebut, berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak dan azab dari perbuatan zina yang telah dilakukan. Di antaranya, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa zina yang pernah dilakukan. Adapun tata cara bertaubat dari dosa zina ini yaitu: pertama, dengan cara mandi taubat dan dilanjutkan dengan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh, tulus, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu yang kedua, perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Setelah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat taubat tadi, lanjutkanlah memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan:
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak mungkin, karena keutamaan dari sholawat tersebut adalah dapat menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Bahkan seseorang yang rajin beribadah pun sangat membutuhkan syafaat beliau tersebut, apalagi seseorang yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tahukah kalian kenapa sholawat ini begitu penting dan begitu dahsyatnya? Dengarkan dan simak baik-baik hadis Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat untuknya 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat untukku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat tersebut pagi, siang dan malam setiap harinya, terutama setelah mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah. Selain sholawat yang kita baca setiap harinya sebanyak mungkin tersebut, ada juga amalan penting lainnya, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Mulk, yang berguna sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat yang dapat memberi syafaat pada seseorang hingga dosanya dapat diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksaan kubur. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lakukan kedua amalan itu setiap hari secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, jika kita mengamalkannya setiap hari, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah bersedekah. Selain menambah pahala untuk bekal kita di akhirat kelak, sedekah ini juga bertujuan sebagai penebus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa langkah dan upaya kita untuk menebus atau meringankan dosa zina, yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu silam. Belum terlambat dan tidak ada salahnya jika saat ini juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, kita harus berjanji dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan zina tersebut, agar kita selamat dari dosa, azab, dan siksa di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai dosa zina dan cara untuk menebusnya atau menguranginya. Terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.